Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat-Sobat Silent Guru. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimanakah caranya kita memasang domain TLD ya teman-teman. Seperti pada video sebelumnya, itu saya telah membeli domain TLD dari rumah web. Kemudian setelah dilakukan pembayaran, maka akhirnya untuk domain ini sudah aktif ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah aktif karena untuk konfirmasi pembayarannya telah diterima ya. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita memasang domain TLD yang baru saja kita beli ini di dashboard Blogger kita. Nah, di sini teman-teman untuk memasangnya ini adalah langkah pertama adalah kita masuk ke setelan ya. Nah, kemudian setelah sampai sini untuk memasang domainnya ini adalah kita untuk URL yang awal adalah catatan pendidikan haryati.blogspot.com. Nanti kita akan ganti menjadi yaitu domainnya ini catatan haryati.com. Nah, ini ya, ini bisa kita langsung copy. Kemudian berikutnya adalah untuk memasangnya ini kita klik yaitu siapkan URL pihak ketiga untuk blog Anda. Ini adalah kita klik di sini. Nah, berikutnya di sini adalah langkah berikutnya kita pastekan atau kita masukkan. Nah, kita masukkan domain yang tadi telah kita pasang tadi ya di sini. Dan selanjutnya di sini teman-teman kita tambahi www ya. www kemudian titik. Selanjutnya langkah berikutnya adalah kita klik simpan teman-teman ya. Nah, kita simpan. Nah, kemudian di sini teman-teman di sini akan ada peringatan yaitu kesalahan ya. Kami tidak dapat memverifikasi kewenangan Anda terhadap domain ini. Kalau misalkan teman-teman menemukan yang seperti ini, jangan khawatir. Ini adalah langkah berikutnya. Ini karena instalasi kita belum selesai ya. Langkah berikutnya adalah kita copy. Di sini ada alamat ini ya, DNS record ini kita copy. Ini kita copy, kemudian kita simpan dulu. Misalkan di sini saya akan menyimpan di Word saja. Oke, kemudian yang satunya jangan lupa yang bawah ini juga kita simpan ya. Oke, kita simpan di sini. Kemudian kita kembali ke dashboard Blogger. Langkah berikutnya adalah ini jangan kita simpan dulu, kemudian kita pergi ke client zone ya. Ke client zone di sini http. Oh, masih keliru ya. http clientzone.rumahweb. Oke, kita pergi ke alamat sini, ke client zone-nya untuk mengatur DNS-nya ya teman-teman. Oke, kemudian setelah sampai sini, maka berikutnya kita masuk ke, kemudian setelah itu kita login ya, karena kita sudah membuat akun pada saat kita membeli tadi. Kemudian kita masukkan email address dan juga password untuk login ke client zone ya. Berikutnya kita masukkan kode keamanan ya. Di sini ada Oke, ini kemudian kita login. Setelah kita sampai sini, maka nah ini adalah alamatnya clientzone.rumahweb.com ya. Setelah ini kita klik domain, kemudian klik my domain. Setelah sampai sini kita klik di sini yaitu manage name servers dulu ya. Manage name servers. Oke, kita tunggu prosesnya. Selanjutnya setelah kita sampai di name server, sobat-sobat pilih yang atas ini ya, yaitu use default name servers. Nah, di sini perlu kita
ganti untuk name server 1. Nah, name server 1, 2, 3, 4 ini kita perlu ganti ya. Nah, di sini kita ganti. Nah, ini NSID 1, kemudian di sini NSID 2, kemudian di sini NSID 3, kemudian NSID 4. Nah, jadi setelah kita pilih default name servers, maka name server 1 sampai 4 ini kita ubah seperti ini ya. Setelah selesai, maka berikutnya kita change name servers. Oke, pastikan di atas di sini sudah ada notifikasi keberhasilan change save successfully ya. Nah, setelah kita selesai mengatur name servers, berikutnya di sini kita mengatur domain yaitu DNS management. Berikutnya di sini kita klik update. Kemudian setelah sampai sini kita perhatikan untuk ini masih terkunci ya, masih digembok. Catatan haryati.com ini kemudian kita coba ada menu drop down di sini, kita klik. Kemudian di sini kita manage domain atau atur domain. Oke, kita tunggu prosesnya. Selanjutnya setelah sampai di sini teman-teman, ini adalah kita masuk ke yaitu DNS management atau pengaturan domain. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, berikutnya di sini akan ada beritahuan domain Anda belum terdaftar di sistem DNS kami. Untuk memulai klik tombol start, ini kita klik start. Kita tunggu prosesnya. Kemudian kita start lagi. Nah, kemudian setelah sampai sini kita klik add new record. Nah, berikutnya sobat semuanya setelah kita sampai sini. Nah, berikutnya sobat-sobat semuanya di sini catatan haryati.com di sini kita berikan www ya. Nah, kemudian untuk yang pertama, kemudian yang TTL-nya ini adalah 14400 sudah sesuai. Kemudian record type-nya ini kita pilih menu drop down dan kemudian kita pilih yang CNAME. Nah, kita klik CNAME, kemudian untuk hostname-nya ini kita kopikan dari yang tadi kita sudah salin ya pada pengaturan dari Blogger ya. Nah, ini adalah kita copy yang ini. Ini adalah miliknya www tadi dari Blogger, kemudian kita pastekan di sini. Nah, kemudian langkah berikutnya kita klik add new record. Nah, berikutnya setelah sampai di sini, ini prosesnya sama dengan langkah keempat tadi ya. Nah, di sini www, kemudian 1440, kemudian di sini juga CNAME. Kemudian namun di sini bedanya untuk yang hostname ini kita pilih kode yang kedua. Nah, yang ini ya. Oke, ini kita copy. Kemudian kita kembali, kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini harus sesuai, jangan sampai ada yang keliru. Dan kemudian langkah berikutnya adalah kita klik add new record lagi. Kemudian di sini kita perlu menambah pengaturan lagi, yaitu supaya nanti untuk domain kita ini bisa diakses tanpa www ya. Ini harus diatur lagi untuk DNS-nya. Di sini untuk domainnya di sini perlu kita kosongi saja. Ini kita kosongi supaya nanti bisa diakses tanpa www. Kemudian berikutnya untuk yang record type di sini kita pilih A. Kemudian untuk IP atau hostname. Nah, di sini kita masukkan saja, yaitu nanti kita samakan ya. Ini adalah 216. Kemudian titik, berikutnya Oke, setelah itu kita klik add new record. Nah, oke, action sudah komplit ya. Nah, di sini berikutnya di sini kita perlu mengatur 3 DNS lagi teman-teman ya. Di sini untuk domainnya tetap kita kosongi, kemudian di sini tetap 1440. Oke, di sini kita kosongi lagi TTL-nya 14400.
Kemudian untuk record type-nya ini sama dengan yang tadi, yaitu A. Kemudian untuk IP or host-nya ini adalah tidak sama dengan yang tadi, tapi 216.239, ini adalah kita ganti 34. Oke, kemudian setelah itu kita klik add new record. Kita tunggu prosesnya. Kemudian kita masih memasang dua DNS lagi, di sini kosong, kemudian di sini sama, yaitu A. Kemudian di sini IP host-nya adalah di sini ganti 36. Oke, 216.239, kemudian 3621. Kemudian add new record. Nah, kita satu lagi ya untuk DNS-nya. Kemudian di sini sama dengan yang tadi, ini kosong. Kemudian TTL 14400, kemudian di sini kita pilih yang A. Kemudian di sini untuk IP address-nya adalah gantian di sini adalah 38. Kemudian setelah selesai kita klik add new record. Kita tunggu prosesnya. Setelah kita sudah selesai memasang 4 DNS, nah di sini kita bisa mengeceknya DNS-nya sudah ada 4 IP address ya. Ini berarti kita sudah selesai. Langkah berikutnya adalah kita kembali ke dashboard Blogger. Nah, di sini ya. Langkah berikutnya kita kembali di sini. Kemudian langkah di sini adalah kita klik simpan. Nah, barulah kita simpan ya. Kita tunggu prosesnya. Oke. Nah, ini adalah jangan khawatir kalau misalkan di sini masih ada tulisan merahnya ya. Kemudian jika semua langkah seperti yang tadi kita lakukan telah diikuti dengan benar, seharusnya domain kita ini sudah sukses terpasang ya teman-teman ya. Nah, nanti jika semua sudah terinstall, terpasang DNS-nya, kemudian kita tunggu beberapa jam. Terkadang juga bisa sampai 1 jam atau 2 jam ya. Nanti sobat semuanya nanti klik di sini diatur dialihkan ya, pengalihan gitu. Nanti otomatis dari blogspot-nya ini akan dialihkan ke domain TLD yang baru. Kemudian untuk opsi HTTPS-nya sobat pilih yang tampilkan dalam bentuk HTTPS. Nah, seperti itu ya.